Selamat malam, selamat datang di channel saya yang ada kadarnya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh lagi nyelam di GitHub, terus nemu aplikasi bagus banget namanya HMA OSS ya. HMA OSS ini sebenarnya fork dari HMA Project ya, fork resmi dari HMA Project. Fungsinya apa? Mirip seperti HMA, cuma bedanya ini fiturnya lebih banyak, ada penambahan untuk hide opsi developer. Jadi kalau sebelumnya saya pakai HMA sama setting firewall ya untuk nyembunyiin status root sama opsi developer, dan kali ini kalau pakai HMA OSS itu cukup satu tool kita bisa dapat semua. Downloadnya di mana? Downloadnya itu langsung di GitHub. Kalian bisa ambil aja di forum langsung. Nah, kalian ketik aja HMA OSS GitHub-nya. Ambil yang paling atas, dan ini kalau saya lihat dari forumnya itu, kalau dilihat ini rilis baru ya, bulan Februari. Saya lihat di sini bulan Februari ya. Masih baru banget, Februari, 18 Februari 2026, masih baru banget. Nah, kalian bisa ambil di yang ini atau yang ini, terserah ya. Kalau saya pakainya yang rilis, jadi dia kecil ya, bisa ambil di situ. Terus fiturnya apa aja sih? Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Transfer aja ke Indonesia. Nah, kalian bisa baca sendiri, dilihat. Terus terkait isu yang ada ya, ada beberapa, kalau di sini katanya ada beberapa bug ya. Satu bug ya, hiding IDB is ineffective, artinya hide IDB nya itu kurang efektif, tapi saya belum pelajari penuh ya, dan ini 2 minggu yang lalu mas ya. Settingannya seperti apa? Kita kembali ke workspace part satunya. Settingannya seperti apa? Jadi ini saya tuh pakai root detector ya untuk melihat seberapa efektif sih HMA OSS ini ya. Jadi gini, nah saya fokusnya itu di hiding root sama di opsi developer. Nah, yang saya suka di sini settingannya sama persis ya kayak pakai HMA. Jadi kalian perlu ls post, setting di ls post sana, ls post, seperti biasa settingannya ya, seperti ini. Terus di reboot, kasih juga statusnya root. Nah, settingannya seperti apa? Kalau saya seperti ini, persis seperti kayak settingan HMA biasa. Saya bikin template dulu, daftar putih ya, saya kasih nama white saja. Terus yang masuk ke daftar putih alias daftar aplikasi yang boleh dilihat, saya masukkan beberapa aplikasi di sini. Google Keep, oke ya, segitu aja.
Terus kita coba, nah kelola aplikasi yang mau kita masukin daftarnya di sini, konfigurasi template yang udah kerja daftar putih. Nah, menggunakan template di sini yang tadi sudah kita buat. Nah, uniknya di sini menggunakan 0 preset setelan. Ini fungsinya untuk nyembunyiin opsi pengembang. Nah, kita lihat dulu di sini hasilnya seperti apa. Belum saya aktifin ya untuk opsi pengembangnya. Nah, bisa dilihat deteksi rootnya sudah nggak kebaca ya, udah hijau semua, tapi mode pengembangnya masih kedetek. Bisa dilihat di sini opsi pengembang centang, terus di bagian USB juga masih centang. Nah, kita sembunyiin di sini. Caranya gimana? Konfigurasi template yang tadi ya. Terus kita, kalau saya aktifin semua. Terus kalau misal ragu-ragu nih, kira-kira bisa kebobolan nggak? Mungkin bisa kebobolan. Maka kita masukkan lagi 0 aplikasi tambahan tidak terlihat yang ada di sini ya. Nah, yang nggak boleh dilihat berarti prevent dan seluruh aplikasi yang berhubungan sama routing ya. Nah, saya masukkan di sini, kemudian kita reset. Kita lihat opsi pengembangnya kebaca nggak. Oke ya, opsi pengembang dia nggak kebaca, udah hijau semua. Terus ada lagi satu fitur yang keren ya, kita lihat di sini sebentar ya. Dana dia masih kedeteksi root seharusnya, karena belum saya masukin ke listnya. Oke, kedeteksi root ya. Nah, di sini kerennya tuh gini. Di sini ada asisten konfigurasi massal. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk kita satu kali setting untuk beberapa aplikasi sekaligus. Contoh gini. Setelan aplikasi dan nonaktifkan, kita nyalakan. Nah, di sini. Terus masukkan daftar putih. Maaf, ini. Nah, terus preset setelan kita masukkan. Takut kalau kebobolan, kita masukkan juga prevent yang nggak boleh kebaca, yang nggak boleh kedetek. Semua aplikasi yang berhubungan dengan root kita sembunyikan semua. Sizu kita masuk buat jaga-jaga ya. Efek juga kita masukin. Fungsinya apa? Fungsinya biar sekalipun sudah kita blok ya, tapi barangkali bisa tembus. Nah, kita masukkan aplikasi tambahan tidak terlihat. Kemudian di sini nah, edit daftar, kita masukkan aplikasi yang mau kita setting. Ada Dana, beberapa aplikasi yang sensitif ya, Sibank. Kalau kalian punya aplikasi yang sensitif, masukkan saja, termasuk aplikasi keuangan ya. Kita masukkan ke situ, kemudian terapkan. Nah, bisa dilihat di sini kelola template, kelola aplikasi. Nah, yang tadinya cuma root detector, sekarang sudah ada beberapa aplikasi yang masuk ke daftar ya. Kita cek di sini aplikasinya keuangan ya, bisa jalan nggak. Oke, aman ya, jalan. Buat kris nah, dia nyala, artinya dia bisa jalan benar ya, jalan sempurna. Kurang lebih seperti itu untuk
settingan yang lain kalian bisa explore sendiri ya, dari mulai tema ini kurang terlalu penting aja, untuk estetika tema aja. Dan yang lain-lainnya itu bisa kalian explore sendiri sekalian buat latihan ya. Jadi kalau suatu saat ada perubahan dari pihak security system dari Android atau dari Google, kalian masih bisa ngeberesin fungsinya di situ ketika kita eksplorasi sendiri. Dan ada beberapa yang bagus lagi di sini, ada cadangkan ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita reset atau bagian mana, kita bisa cadangkan di sini. Nah, kita bisa simpan, enaknya simpan di eksternal ya, atau kalian upload di hosting file masing-masing ya. Jadi suatu saat nanti kalian gak usah setting ulang, tinggal di sini saja. Nah, tinggal kalian pulihkan, nanti settingannya otomatis kembali sempurna. Oke, seperti itu saja. Terima kasih, selamat malam, selamat mencoba.